Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum, yang semoga selalu dibersihkan hatinya, yang semoga selalu bersih hatinya, dan semoga selalu dijauhkan dari penyakit hati, kerasnya hati, bahkan matinya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu. Wa anzaltahu fi kitabik, yang kau turunkan dalam kitabmu. Wa 'allamtahu ahadam min khalqik, yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu yang paling mulia. Aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak, dengan nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik kita contohkan dari berbagai kehidupan beliau, dari segala aspek kehidupan beliau. Ikhwan fillah, azinallahu yakum. Insyaallah pada kesempatan subuh pagi ini, dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama ya, kita akan membahas sebagaimana yang dipesankan oleh panitia mengenai motivasi dakwah lewat tulisan. Motivasi berdakwah lewat tulisan. Berdakwah dengan tulisan ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu, ulama terdahulu, bahkan sejak sahabat. Sejak sahabat mulai menuliskan hadis, mulai menuliskan hadis yang awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW karena khawatir bercampur dengan Al-Quran, sudah mulai berdakwah melalui tulisan, dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Bahkan pena ini bisa setajam lisan, setajam lisan. Sekiranya kalau suara bisa hilang bersama gema di udara, hilang. Tetapi goresan pena bisa abadi, bisa akan terus menerus, bisa eksis terus menerus, dan bisa dirasakan hingga sekarang. Walaupun sekarang suara sudah ada rekaman ya, sudah ada rekaman, sudah ada video, tapi belum bisa ada yang bisa menggantikan goresan pena. Buktinya, goresan pena ulama terdahulu beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun, sampai kepada kita sampai sekarang. Dakwah melalui tulisan. Udah sampai.
asar-asar para ulama, petikan-petikan ulama sampai sekarang. Dakwah lewat tulisan. Terkait dengan ini ada beberapa ibrah penting yang perlu kita perhatikan. Imam Nawawi, ulama menjelaskan Imam Nawawi adalah imam yang buku-buku beliau diterima, hampir di seluruh dunia, hampir semua mazhab, bahkan hampir semua aliran, bahkan sampai aliran yang sesat pun menerima karya beliau. Imam Nawawi rahimahullah, tulisan beliau, berkahnya beliau. Kita perhatikan karya beliau Arba'in An-Nawawiyah, dipelajari di hampir semua pondok pesantren, dihafalkan oleh beribu-ribu orang, dicetak berjuta-juta eksemplar, berganti zaman dicetak lagi, berganti generasi dicetak lagi. Riyadhus Shalihin, karya beliau Riyadhus Shalihin, di setiap masjid, bahkan dibacakan oleh saudara kita, ya. Saudara kita ada yang kemana-mana sering baca Riyadhus Shalihin, ya, sering huruj bawa Riyadhus Shalihin baca, diterima sampai saat ini. Lintas zaman, lintas generasi. Ulama menjelaskan mengapa bisa demikian. Ulama menjelaskan karena Imam Nawawi yang paling ikhlas. Imam Nawawi yang paling ikhlas. Oleh karena itu, inilah modal utama jika ingin berdakwah melalui tulisan. Jika ingin berdakwah melalui tulisan, ikhlas adalah modal utama. Keutamaan. Kemudian ulama menjelaskan kembali Arba'in An-Nawawiyah, yang mengandung 40 hadis. Arba'in Nawawiyah yang ulama yang menulis Arba'in Nawawiyah yang berusaha mengumpulkan 40 hadis, tidak hanya Imam Syafi'i, tidak hanya Imam Nawawi saja. Banyak ulama lain yang berusaha mengumpulkan 40 hadis. Banyak. Kitab-kitab Arba'in yang lainnya banyak. Banyak ulama yang lain yang mencoba menyusun 40 hadis karena memang ada keutamaannya dalam hadis. Yang mengumpulkan 40 hadis ada keutamaannya. Tidak hanya Imam Nawawi saja, ulama lain banyak yang menulis, berusaha mengumpulkan Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang ringkas, padat dan mencakup semua sisi-sisi kehidupan. Tidak hanya Imam Nawawi saja, banyak yang lain. Akan tetapi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab hadis Riyadhus Shalihin. Banyak ulama yang lain mencoba menuliskan hadis, mengumpulkan hadis. Bahkan ada ulama yang mencoba menuliskan hadis, menuliskan kitab. Tetapi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Riyadhus Shalihin. Sampai manfaatnya dan berkahnya pada kita dan bahkan seluruh kaum muslimin.
Banyak yang lain, ulama lain menulis kitab-kitab, bahkan kitab-kitab yang tebal. Ibnul Jauzi banyak menuliskan kitab. Banyak menuliskan kitab. Semangat ulama dulu menuliskan kitab, menulis luar biasa. Ibnul Jauzi menanyakan kepada muridnya. Ditanya kepada muridnya. Kita nulis. Mari kita tulis sejarah. Kita tulis sejarah. Memang sejarah Islam luar biasa. Dan salah satu sejarah Islam yang masih eksis, dijaga oleh Allah, pertama Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Kemudian Syiar A'lam An-Nubala Imam Zahabi. Ibnu Jauzi berkata pada muridnya, mari kita tulis. Kita tulis kitab sejarah. Berapa targetnya? Ibnu Jauzi mengatakan 10.000 lembar. 10.000 lembar. Semangat ulama zaman dahulu. 10.000 lembar. Jangan sangka pulpennya seperti kita. Pulpen. Habis tinggal beli, harganya 1.500. Zaman dulu menggunakan tinta. Sulit. Mau fotokopi kitab, pesan dulu 5 hari, sebulan baru jadi. Nggak sekarang ya. Karenanya ulama zaman dulu berkah ilmunya. Hafalannya kuat karena tidak bersandar pada buku. Imam Nawawi demikian. Akan tapi selanjutkan, apa komentar muridnya mendengar 10.000? Wahai Syekh, 10.000 ini sudah menghabiskan waktu kita. Udah menghabiskan, kita tidak sempat jalan-jalan, tidak sempat berkumpul bersama keluarga. Karenanya Ibnu Jauzi berkata, sudah punah semangat dan himmah zaman sekarang. Sudah punah. Karenanya jika ingin berdakwah melalui tulisan, modal utamanya adalah keikhlasan. Kita jaga ikhlas tersebut. Biar berkah. Berdoa. Di awal-awal menulis kita tuliskan ya, semoga Allah meluruskan niat saya. Karena ini yang penting, berkah. Beberapa penulis, biasanya penulis fulan, di bawahnya menulis semoga Allah menjaganya dan sebagainya. Al-Fakir ilallah fulan, ditulis oleh fulan Al-Fakir ilallah. Tetapi kalau saya pribadi nulisnya nama saya, memang tulisan itu harus ditulis nama penulisnya. Dalam kurung semoga Allah meluruskan niat. Masalah niat. Jika ingin tulisan kita, jika Allah, diikhlas yang pertama. Modal berdakwah dengan tulisan. Karena yang namanya ikhlas berat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an asaddu alayya min niyati. Tidaklah saya mengobati yang paling berat daripada niat saya. Paling berat. Paling berat. Dan ikhlas ini memang butuh dijaga. Ulama menjelaskan lagi, kalau engkau merasa tidak ikhlas, berarti itulah tanda ikhlas. Dan jika engkau merasa ikhlas, itulah tanda tidak ikhlas. Paham antum? Saya ulangi. Jika engkau merasa tidak ikhlas, itulah tanda keikhlasan. Akan tapi jika engkau merasa ikhlas, itu adalah tanda tidak ikhlas. Paham antum? Karena orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasa saya ini tidak ikhlas. Kenapa?
Dia jaga-jaga dirinya, jangan-jangan saya tidak ikhlas ya Allah. Setelah itu dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Dia berdoa semoga saya diikhlaskan. Dan ini adalah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah yang mulia. Membangun Ka'bah, pusat kiblat kaum muslimin. Atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Atas perintah Allah, wahyu membangun kiblah rumah Allah. Tapi masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Karenanya masalah ikhlas lagi penting ya, masalah tauhid ya. Masalah tauhid ini penting. Ulama menjelaskan lagi masalah tauhid bukan masalah amal. Setelah kita beramal ada yang lebih penting lagi dari beramal ini, yaitu menjaga agar amal kita keterima. Ulama menjelaskan setelah beramal ada yang lebih penting daripada beramal. Menjaga supaya amal kita diterima. Kalau sekarang gampang sekali amal tersebut hilang ya. Karena media untuk riya mudah. Apa medianya zaman sekarang? Media untuk riya gampang. Apa? Iya, HP. Sosmed. Amal dihapus karena status. Iya enggak ya? Kan gitu. Amal dihapus karena status. Update status terus. Status di dunia maya update terus. Tapi status di dunia nyata enggak pernah diupdate. Jomblo terus maksudnya. Dihapus ya. Masya Allah, hadis ke-26, hadis ke-126 Umdatul Ahkam lupa tulis di status. Masya Allah, tadi sholat depan Ka'bah lihat Sudais, Syekh Sudais. Alhamdulillah nikmatnya puasa Senin Kamis berbuka. Alhamdulillah lamaran sama fulanah diterima. Berlebihan kalau ini. Sebut merek lagi. Iya, terhapus ya, amalannya terhapus. Belum lagi Imam Bukhari setiap menuliskan satu hadis dalam Imam Bukhari, beliau sholat ambil wudu kemudian sholat 2 rakaat memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari setiap menuliskan hadis berwudu kemudian sholat 2 rakaat memohon pada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan, menuliskan hadis. Setiap menulis hadis. Dan Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari menjadi kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Menjadi kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Sahih Bukhari. Waktunya sudah berlalu cepat sekali ya. Belum masuk intinya. Iya, nah. Berdakwah melalui tulisan. Di zaman ini berkembang pesat. Dengan majunya internet, media sosial berkembang. Potensi besar, punya kekuatan besar berdakwah melalui tulisan. Karena adanya internet, sosmed. Zaman sekarang siapa yang tidak punya akun sosmed? Mulai dari nenek-nenek, kakek-kakek, kembali merasa muda, ikut-ikutan alay, ketularan sosmed. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bahkan masih kecil, balita. Sampai ada yang dari bangun tidur mulai terpejam matanya, sampai terbuka, terbangun, sebelahnya HP, jet-jet, sosmedan. Sampai istri-istri pada protes,
Suami seharusnya yang pertama kali disentuh ketika bangun tidur adalah istri, tetapi yang pertama kali disentuh adalah HP, sosmed, ya. Kecenderungan sosmed zaman sekarang. Bahkan tidak tenang, ya. Tidak tenang kalau tidak ada HP. Sepi, terasa terkungkung, terpenjara, dan terkucilkan. Berangkat ke kampus, baterai 5%, lupa bawa power bank, langsung gelisah. Ya enggak? Gelisah. Jangan-jangan ada yang replay, ada yang komen status saya yang tadi, lagi galau, LGBT, lagi butuh tausiah, lagi butuh tausiah. Bahkan ulama di zaman dahulu, dikisahkan istri-istri ulama di zaman dahulu, salah seorang istri ulama zaman dahulu berkata, bukan madu saya yang saya irikan, bukan madu saya yang saya cemburukan, tetapi kitab-kitab tersebut suami saya berpegang teguh dengan kitab terus. Katanya istri zaman dahulu, istri ulama zaman dulu. Jadi dia cemburunya bukan sama madunya, bukan madu-madu saya yang saya cemburui, kitabnya itu. Bergelut dengan kitab terus ulama. Sekarang yang dicemburi istri adalah HP. Abang kalau pegang HP terus, mending saya jadi HP saja. Disentuh-sentuh sama abang, nggak usah dilanjutin. Banyak yang jomblo sini, ya. Nah, ya. Berdakwah lewat tulisan. Sebelumnya saya bahas sedikit mengenai pentingnya dakwah. Karena kita berdakwah. Dakwah, ya, bagi ikhwan sekalian, bagi aktivis dakwah, yang namanya dakwah adalah kebutuhan pokok. Dakwah ini kebutuhan pokok bagi orang awam. Bagi orang awam dakwah adalah fardu kifayah katanya. Ya tidak? Secara hukum dakwah adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tetapi bagi mereka yang sudah ngaku-ngaku ngaji, ngaku-ngaku singa Allah, maka dakwah adalah kebutuhan pokok bagi dirinya. Bagi dirinya, ya. Jangan keluarkan fatwa nanti orang lain. Kebutuhan pokok bagi kita, dakwah ini kebutuhan pokok. Dakwah yang butuh kita, bukan kita yang butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Kita camkan itu. Kita yang butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Kalau kita sudah tahu. Mengapa demikian? Karena Allah sudah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah sudah berjanji, in tansurullaha, jika engkau menolong agama Allah, berdakwah, segala macam cara berdakwah, memperjuangkan agama Allah dengan harta, agama, dengan harta, dengan jiwa, dengan tulisan. Karena umumnya, ya, kita mahasiswa, saya juga mahasiswa, masih mahasiswa sekarang. Orang kantoran ketika berdakwah tidak disediakan mimbar, bukan ustadz katanya. Bisa berdakwah lewat tulisan di sela-sela aktivitas, menulis, membuat quote-quote ringan setelah antum baca kitab, faedah, menulis di sela-sela waktu antum, di perjalanan, di kantor, waktu istirahat.
saat muncul-munculnya ilham dalam tanda kutip, berdakwah. Gunakan berdakwah. Kita gunakan untuk berdakwah. Karena dakwah ini adalah kebutuhan pokok. In tansurullaha yansurkum. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbit aqdamakum. Dengan berdakwah ini pertama Allah menolong kita. Membantu kita. Dipermudahkan urusan kita dengan berdakwah, membantu Allah. Berdagang, tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak merugi. Menolong agama Allah. Pertama yansurkum. Allah akan menolong kita. Menolong di dunia maupun di akhirat. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kebutuhan kita dakwah ini. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Pertolongan di dunia. Ada saja cara Allah nolong kita. Dimudahkan hidup kita. Hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah menghadapi hidup. Dimasukkan rasa qanaah dalam hati kita. Sekiranya orang lain menghadapi musibah berat, stres, depresi, tetapi kita menghadapi musibah diberikan hati yang lapang oleh Allah, dimudahkan, diberikan ketenangan. Iya, karena ada orang yang hatinya sempit, dapat masalah sedikit, stres, depresi, bunuh diri. Tetapi ada orang yang dapat masalah besar, mau runtuh. Kalau orang melihat seakan-akan runtuh, tetapi hatinya tetap lapang, mudah, qanaah, dan bersyukur dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh agama Allah. Ditolong oleh Allah, dimudahkan hidup kita. Menghadapi musibah-musibah dunia, ujian-ujian dunia, kita dimudahkan, tenang. Orang lain melihat kita susah, tetapi kita tenang, tegar, bahkan lebih tegar daripada mereka yang bergelimang nikmat, bergelimang harta dalam kebahagiaan semu. Dimudahkan. Belum lagi Allah sudah berjanji, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau kita cerita pengalaman, ada saja cara Allah memberikan rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak sangka-sangka, ada saja, dimudahkan. Dan kami sudah merasakan, kita sudah merasakan. Sudah merasakan. Contoh saja, kita iwan-iwan di Jogja zaman kuliah dulu. Mayoritas yang kuliahnya tepat waktu selesai adalah para aktivis dakwah. Tepat waktu kuliahnya, Masya Allah. Alhamdulillah saya juga diberikan rezeki oleh Allah lulus tepat waktu. Walaupun kita berusaha menyisihkan waktu kita untuk ngurus kajian, jadi panitia, capek disuruh-suruh, jemput ustadz. Dulu saya juga begitu. Jemput ustadz, siapin ustadz, pasang hijab, jadi seksi kajian, nyebar tempel poster sana sini. Waktu saya mahasiswa Jogja. Capek ya memangnya. Berapa ikhwan demikian? Ada yang capek, malas, capek. Yuk kajian yuk ikut jadi panitia. Afwan, sedang skripsi. Tapi afwan. Justru yang alasannya skripsi sibuk kuliah malah lulusnya susah, tidak tepat waktu. Serius. Justru yang aktivis dakwah membagi waktu dan sebagainya dimudahkan lulus tepat waktu. Justru yang afwan dan skripsi sudah senior, saya pensiun dulu. Ada nggak di sini? Justru yang seperti ini malah terlambat terus. Bahkan ada yang jadi mahasiswa abadi. Justru yang lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Tepat waktu. Padahal yang alasan apa? Tidak bisa saya skripsi katanya. Tidak mungkin sejak subuh skripsi terus, makan skripsi lagi. Kemana habis skripsi terus? Seharian plototin terus skripsi, bukan alasan. Ya kan? Ya. Justru dengan banyak tantangan kita dan sebagainya kita terwarnai. Setelah kita selesai ini kita semangat lagi skripsi dan sebagainya. Pertolongan Allah, belum lagi cerita-cerita yang lain.
Ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nolong agama Allah, kalau menolong agama Allah, ada saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Dimudahkan hidup kita. Makanya dakwah ini kebutuhan pokok. Antum cari di mana Allah memberikan nikmat pada antum? Lewat tulisankah? Ada yang punya bakat nulis, kemampuan menghafal, kemampuan berorganisasi, kemampuan bisnis. Perjuangkan agama Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan. Karena salah satu pengertian syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini salah satu pengertian syukur. Kalau baru saja alhamdulillah lamaran diterima, lamaran kerja, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah, baru alhamdulillah saja, belum lengkap sempurnanya, belum sempurna bersyukurnya. Harus digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Dakwah kebutuhan pokok bagi yang sudah mengetahui. Baru pertolongan di dunia, belum di pertolongan di akhirat nanti. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, dan dibuat kokoh kita ketika dunia dan di akhirat. Makanya berapa ikhwan kita di Jogja, di tempat saya, ketika di Jogja jadi aktivis, mungkin di sini juga jadi aktivis ya, semangat nuntut ilmu ya, di Jogja atau di Surabaya berkumpul di Mahat Thayyibah ini, aktivis dakwah, menulis sana sini, ngurus organisasi dakwah, ngurus kajian. Tatkala balik ke kampung halamannya, hilang, tidak ada suaranya. Tatkala masuk dunia kerja, habis, tidak ada bekas-bekas dakwahnya, tidak ada. Asar dakwahnya mana? Tidak ada, belas, habis, hilang. Bahkan sudah tidak seperti yang kita harapkan dahulu. Celananya sudah mulai turun-turun sedikit. Jenggotnya ya dirapikan sedikit lah biar keren. Mulai hilang. Banyak yang seperti itu. Kenapa ya tadi? Wa yusabbit aqdamakum in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Tidak dijaga sama Allah. Tidak dikokohkan kakinya. Tapi berbeda dengan mereka yang ikhlas menolong agama Allah, balik ke daerah membuat dakwah sana lagi. Di daerah ngajar bahasa Arab, di kampusnya ngajar lagi, di tempat kerjanya ngajar temannya, sebagainya. Dakwah kebutuhan pokok. Baru di dunia ini, belum di akhirat dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah di akhirat, nafsi-nafsi susah. Allah menunjukkan kemarahan terbesar di akhirat, di padang mahsyar. Sampai-sampai Nabi, urus saja diri kalian sendiri. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Musa, urus. Nabi Isa, urus diri kalian sendiri, saya tidak bisa. Saat-saat kita butuh pertolongan Allah. Wa minhum may yamshi ala wajhihi. Di antara mereka ada yang berjalan di atas wajahnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya dan matahari sejengkal. Saat-saat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaumun la zilla illa zilluh. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan di dunia pun di akhirat. Ada saja Allah, cara Allah menolong. Maka dakwah adalah kebutuhan. Oleh karena itu, kita perlu bersemangat ya berdakwah melalui tulisan. Berdakwah melalui tulisan banyak cara. Buletin, majalah, majalah dinding, tulisan. Akan tapi ini generasi pertama. Di zaman sekarang sudah mulai punah katanya. Ya enggak? Dengan tulisan majalah. Beberapa majalah tutup buku. Beberapa koran-koran bersejarah tutup.
Tutup. Kenapa tutup kira-kira? Tergeser oleh internet, tergeser oleh sosial media, tergeser oleh berita-berita di internet. Tutup. Oleh karena itu potensi berdakwah melalui dunia maya, melalui tulisan luar biasa, melalui WA, web, melalui sosmed yang lain, dan sangat cocok buat antum-antum mahasiswa, buat orang kantoran dan sebagainya. Demikian juga ketika kami dahulunya sudah sejak awal memang pas kuliah memang sudah mulai menulis ya, menulis dan sebagainya ya, lewat buletin dan sebagainya ya. Kemudian menyadari bagaimana potensi besar berdakwah melalui ini, kita gunakan menulis. Dakwah melalui tulisan ya, melalui dunia maya ada berapa macam? Pertama, dakwah dengan sharing, kopas. Jadi pinter sharing, pinter kopas. Yang kedua, pinter menulis. Yang ketiga, pinter dua-duanya. Waktunya sebentar lagi ya. Ini belum sampai ke tips-tips bagaimana menulis ya. Ya, mengenai sharing-sharing dunia bagaimana kaedah sharing dunia maya saya loncatin. Kami loncatkan ya. Nah, sesuai dengan pesan panitia bagaimana supaya menulis ya. Sharing bagaimana supaya menulis. Sebagaimana supaya mengasah kemampuan menulis ya. Ini sekedar sharing saja ya. Karena terus terang saya pribadi ya tidak pernah belajar secara khusus bagaimana menulis. Tidak pernah datangin penulis, gimana sih tips-tips menulis. Tidak pernah ikut daurah menulis bagaimana. Saya pribadi tidak pernah tidak pernah baca buku khusus bagaimana tips-tips menulis. Ya. Berarti nanti antum tips-tips menulis ini tanya pada yang ahlinya. Tanya ahlinya. Kalau saya sekedar berdasarkan pengalaman saja. Mengenai menulis, pertama, menulis adalah bakat. Menulis adalah bakat. Ya, setiap ada orang yang menulis, ada orang yang memang bakatnya menulis. Ada orang yang memang bakatnya menulis, punya kemampuan menyusun kata-kata, kemampuan menghadirkan berbagai macam ide-ide yang terlintas di entah berantah, dia kumpulkan, dia tulis. Punya kemampuan merangkai kata. Bahkan seorang penulis dibutuhkan kemampuan pujangga, menyusun kata-kata yang indah. Kemampuan mengumpulkan dalil-dalil, mengumpulkan ide-ide, kemudian disatukan. Ini bakat ini. Bakat. Memang bakat dari lahirnya. Tapi Ustadz bagaimana? Kan katanya tadi dakwah lewat tulisan bagi saya mahasiswa. Saya tidak mungkin datang disediain mimbar. Silakan Ustadz. Siapa kamu gitu ya? Nulis. Ya, harusnya tidak ada tulisan. Jawabannya tadi antum bisa jadi ahlu sharing wal kopas gitu. Tapi ada kaedahnya harusnya. Kalau ada waktu kita bahas. Ya, kena dakwah bisa juga. Jangan remehkan ya, jangan remehkan tombol enter, jangan remehkan tombol sharing, jangan remehkan. Tombol sharing itu jangan diremehkan. Ya, kita tidak tahu amal mana. Kelihatan kecil tapi kita tidak tahu amal mana yang mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi tes teh. Cuma sharing dibaca oleh orang ternyata dapat hidayah.
lebih baik daripada unta merah. Humrun na'am. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kau remehkan walaupun kebaikan sedikit pun. Kalau ada waktu kita bahas kapan-kapan. Menulis bakat, menulis. Menulis itu bakat. Bagaimana katanya? Dakwah lewat tulisan, Ustaz. Namanya bakat bisa diasah. Namanya bakat bisa diasah, bisa dilatih. Kurang bakat saya nih. Kok pas nulis mentok, malah ngelamun. Malah nyeret-nyeret buku, ya. Ngelamun. Mau nulis, pas nyari bahan malah ngenet, Ustaz. Malah sosmedan saya. Nggak jadi nulis. Tiba-tiba sudah 2 jam nih baca-baca berita ternyata, Ustaz. Niatnya nyari bahan. Ya. Ini bahaya emang ngenet nih. Ya, sekali ngenet 2-3 azan terlampaui. Bahaya. Namanya menulis bisa. Bakat menulis kurang, masih bisa dilatih. Masih bisa dilatih. Namanya bakat bisa dilatih. Latihan, belajar. Tapi Ustaz susah sekali. Kok susah sekali nulis ya, kok buntu. Ya, dilatih, belajar ilmunya. Sebagaimana Pak ulama, ada seorang ulama ketika belajar stres dia, kok susah saya belajar menghafal susah. Akhirnya dia pergi ke pinggiran hutan. Ulama ini pergi pinggiran hutan. Susah belajar, stres. Kok saya susah belajar? Tidak masuk dalil-dalil ini. Pergi ke pinggiran hutan. Akhirnya sampailah dia ke suatu tempat, di mana suatu tempat tersebut ada batu. Ada batu yang ditetesi oleh air. Terus dia lihat batu tersebut, bolong batu tersebut. Ya Allah, otak saya tidak sekeras batu ini dan ilmu tidak selembut tetesan air. Dia lihat. Balik dia, berdoa pada Allah, belajar, akhirnya menjadi ulama. Jadi ulama. Bisa diasah, ya. Dan memang penting juga perlu ada workshop, ya. Kita di Jogja juga ada workshop menulis. Pelatihan maktabah samilah bagaimana, ya. Kemajuan zaman sekarang tuh menghadirkan, dimudahkan referensi kita mencari referensi dengan maktabah samilah. Ya, bagaimana menggunakannya, mencari referensi. Dan syaratnya harus bisa bahasa Arab dulu ini. Bisa dilatih. 1 menit lagi. Tanya jawab belum ada ini. Ya, saya cepatkan. Kemudian yang kedua, kalau untuk, ya harusnya untuk tips menulis ini harus ada workshop khusus memang. Ya, banyak tips-tipsnya banyak dan sebagainya. Kemudian kalau ketika menulis, yang pertama, ketika menulis ya, ketika menulis yang sering menjadi keluhan orang-orang menulis adalah susah mencari ide katanya. Ustaz, aduh menulis tapi idenya apa ini? Jawabannya adalah mulai saja tulisan tersebut. Antum mulai saja. Jangan nunggu ide dulu. Tulis apa yang mengalir di otak antum. Tulis semuanya. Apa yang mengalir? Tulis ya. Ya Allah. Tulis. Tulis seperti itu. Ya Allah, kok saya susah dapat ilham. Tulis. Kalau memang buntu banget. Ya Allah, kok susah sekali dapat ilham. Berikanlah ilham tersebut, berikanlah ide. Tulis. Kalau memang sudah buntu banget. Kenapa kebanyakan penulis dia susah nulis? Kenapa? Karena terlalu banyak ide di kepala. Terlalu banyak, pengen ini, akhirnya tidak jadi nulis. Tulis saja apa yang ada di pikiran anda, tulis dulu. Tentang sirah Rasul, tentang tauhid, tulis saja. Tauhid dibagi menjadi 3, tauhid dan sebagainya. Penting tauhid, tulis dulu pokoknya. Mulai dulu. Memang yang namanya menulis itu berat. Memulai itu berat. Makanya antum tulis dulu apa yang mudah bagi antum, tulis dulu. Terkadang ide-ide muncul setelah tulisan. Setelah antum menulis, tulis. Bagian tauhid dan sebagainya. Tulis dulu pokoknya. Mulai dulu.
Pokoknya mulai dulu. Nanti setelah menulis barulah muncul ide-ide tersebut. Kebanyakan orang kesusahan nulis ya. Keluhan orang ketika menulis, kok susah nulis? Iya, karena dia tidak mau mulai. Kebanyakan ide. Kebanyakan di sini. Ya. Tidak memulai karena menunggu sempurna. Tulis dulu pokoknya, menulis dulu. Tulis. Kalau buntu banget ya tulis tadi, ya Allah berikanlah ilham dan sebagainya. Ya itu, orang ya tidak menulis karena itu, tidak memulai. Makanya ada kaidah fikih, ma la yudrakullu la yudrakullu. Ada kaidah fikih. Ma la yudrakullu, apa-apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, la yudrakullu, tidak ditinggalkan semuanya. Mulai saja. Jangan jadi yang sempurna. Jangan cari yang sempurna. Karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tulis saja dulu. Mulai goresan antum. Ya Ustaz, baru 2 baris. Enggak apa-apa, alhamdulillah, antum tidur dulu. Baru 1 paragraf, enggak apa-apa, tidur dulu. Kemana dulu? Nanti masuk lagi tulisan, baru muncul ide-ide, baru diedit, di apa. Ya Allah, ini kok sudah, Ustaz, sudah 1 halaman, tapi kayak cakar ayam, enggak jelas. Sana sini malah curhat isinya Ustaz. Enggak apa-apa. Antum tinggal dulu istirahat dulu, antum edit setelah itu. Setelah tenang, setelah apa, edit dulu. Makanya ada istilah edit. Diedit lagi, dirapikan, ditulisan dan sebagainya. Sehingga antum sudah terbiasa, sudah ini akhirnya punya kemampuan menulis. Dilatih, Mang. Jangan pikirannya seperti main bola. Lihat Ronaldo, lihat Messi, langsung liuk gitu. Pengen langsung, pengennya langsung kayak gitu. Enggak bisa. Liuk encok. Ya. Enggak bisa. Ya, kemudian yang terakhir. Ini sebenarnya masih banyak tapi sudah terakhir. Dapat pesan dari panitia harus ditepati jam 6 selesai. Kemudian yang terakhir, ikhwan sekalian. Tulisan ada 2 macam. Yang pertama tulisan ilmiah. Yang kedua tulisan curhat. Tulisan ilmiah dan tulisan curhat. Yang berat memang menulis ilmiah ya. Tulisan ilmiah berat. Ya. Dibutuhkan kemampuan ilmiah. Dibutuhkan punya kemampuan pernah membaca berbagai macam referensi sehingga dia punya kemampuan menelaah kitab sehingga dia bisa mencantumkan tulisan ilmiah. Keutamaan tauhid, berkata ulama sekian, langsung catatan kaki. Kemudian bahaya syirik, kemudian berkata ulama sekian, catatan kaki dari kitab sekian, dari kitab sekian. Ini tulisan ilmiah. Berat emang. Berat. Yang kedua ada tulisan, tipe tulisan curhat. Tulisan mengalir. Yang dia paling dalilnya cuma satu ayat. Selebihnya renungan, curhat, mengajak berpikir, mengajak merenung. 2 tulisan ini beda. Yang pertama, tulisan ilmiah mungkin bisa 1 minggu untuk 1 halaman. Dan panjang biasanya, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Yang kedua tulisan curhat tadi. Tipe tulisan curhat. Ya, antum baca-baca paling dalil cuma 1 ayat Al-Qur'an. Selebihnya ngajak berenung. Wahai ahi, renungkanlah. Gini-gini, tidaklah engkau lihat bagaimana begini, tidaklah engkau lihat bagaimana begini. Ya, saudara kita di Palestina gimana kita dan sebagainya. Ada 2 tulisan. Kalau antum tidak bisa yang ilmiah, antum yang ini dulu. Tulisan-tulisan ringan maksudnya. Sekedar sharing, sekedar faedah. Ya, faedah kajian ustadz, quote-quote ringan. Dakwah lewat tulisan, enggak mesti antum tunggu pinter dulu buat nulis tulisan ilmiah. Faedah tulisan dan sebagainya. Bahkan foto ustadz jadi ibroh. Masya Allah, ustadz juga manusia gitu ya. Ustadz menghadiri kajian Ustadz Fulan, foto. Buat tawaduknya Ustadz, dakwah dan foto itu. Ya, Masya Allah ya. Ustadz ya, ke daerah pedalaman, foto cuma naik ini. Kan gitu ya. Dakwah lewat tulisan ringan. Bisa antum tinggal quote-quote ringan, faedah-faedah. Nggak mesti tulisan ilmiah, tulisan-tulisan ringan. Bahkan sekarang, kecenderungannya sekarang, dengan majunya dunia sosmed, kecenderungan sekarang tulisan curhat, tulisan ringan lebih disukai daripada tulisan ilmiah.
Karena tulisan ilmiah adalah orang-orang yang nyari ilmu saja, sedangkan ini orang-orang awam banyak. Orang-orang awam lebih banyak. Bahkan Iwan ngaji saja lebih suka baca tulisan itu. Yang sudah menuntut ilmu lebih suka baca tulisan ringan, tulisan curhat, tulisan berbagi kisah, berbagai cerita. Kemarin saya pulang sini, saya begini, ada ummahat begini, masya Allah kokoh. Ya, ada ummahat ya dituduh teroris oleh anak-anak, kemudian dia memberikan hadiah balon. Akhirnya cerita sama ibunya, kok ibu terorisnya baik. Nah, cerita kayak gitu. Malah lebih suka, lebih cepat tersebar. Tulisan saya seperti itu. Dahulu saya sering awal-awal tulisannya ilmiah. 4 halaman, 3 halaman ilmiah dan disusun hampir seharian 3 jam, 4 jam. Dulu tulisan kami seperti itu. Tapi sekarang sudah bergeser. Jadi tulisan yang lebih digandrungi, lebih disenangi seperti itu. Kalau antum share tulisan ilmiah dijamin cuma di-scroll terus. Scroll cari ke bawah, cari kesimpulan. Ya, enggak ada kesimpulannya. Udah dilupakan. Kayak gitu. Dijamin. Baru lihat tes ada share ilmu, ya masuk ilmu, ya dibagi share, panjang banget ini, langsung scroll aja udah, nyari kesimpulan, nggak dibaca, kesimpulan nggak ada ya sudah dilupakan, kan gitu. Justru dengan tulisan-tulisan pendek cuma berapa itu yang banyak dibaca dan banyak disebarkan, seperti itu. Ladang dakwah antum, nggak mesti jadi ustadz dulu, nggak mesti punya kemampuan ilmiah, dijelasin aja faedah-faedah dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan ya. Karena ini adalah harus menunaikan amanah ya, jam 6 selesai katanya, kita sudah melanggar ini. Ya, mungkin hanya ini saja yang perlu kita sampaikan ya. Waktunya terbatas ya. Insya Allah kalau ada sumur di ladang, tidak boleh menumpang mandi ya. Ya, kalau kita mandi harus tertutup ya. Di ladang itu terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung dan sebagainya. Kita akhiri mudah-mudahan ya, antum dari sini mahasiswa TS kalau ada waktu main-main ke Jogja. Kita juga di sana sama kayak antum ya, mahasiswa punya wisma, punya urusan dan sebagainya ya. Yang beberapa bulan kemarin ikut pesantren liburan di Jogja ya seperti itu. Tapi butuh waktu khusus untuk kita ngobrol-ngobrol, cerita ya bagaimana strategi dakwah, ya, bagaimana dakwah di kalangan mahasiswa, bagaimana dakwah di sekitar kampus ini penting. Ya, menggerakkan mahasiswa luar biasa. Mahasiswa berdakwah itu luar biasa karena dakwah kita terutama di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari motornya adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa tenaganya masih muda, jiwa masih kuat, azam masih kuat, tekad masih tinggi, kemudian ya, kuat ya. Ini digerakkan untuk dakwah luar biasa. Berbeda kayak kita yang sudah menikah, ada yang tanya sudah cepat pulang. Ya. Ada yang minta waktu juga di rumah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Jogja yang bermain-main atau saya yang di sini kapan-kapan, insya Allah pada waktu. Kita ini semua orang-orang yang